Halo guys, welcome back di channel ini. Apa kabar? Saya berdoa buat kalian semua dimanapun kalian berada. Saya berharap kalian semua sehat dan selalu bahagia. Nah, buat kamu yang baru pertama kali nyasar ke channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya guys. Biar kamu nggak ketinggalan konten-konten yang bakalan saya upload setiap minggu di channel ini. Well, mari kita mulai. Hari ini kita akan ngulik salah satu bab yang paling deep dari buku legendarisnya Rick Warren. Ini bukunya. Ini judulnya The Purpose Driven Life. Nah, di bab 24 ini Rick Warren bahas satu topik yang menurut saya sangat deep ya teman-teman. Judulnya diubahkan oleh kebenaran. Hidup yang diubahkan. Gue tahu teman-teman semua kita pengen banget hidup itu berubah. Berubah dari yang buruk jadi yang lebih baik. Tapi pernah nggak sih kalian ngerasa kayak stuck gitu? Kayak udah usaha berubah tapi balik lagi ke titik nol. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Gue beberapa kali sering ngalamin kayak gitu. Udah berusaha sampai di sini, balik lagi ke nol. Nah, di bab ini teman-teman, kita dikasih jawaban yang real banget. Dan itu soal bagaimana firman Tuhan itu bisa benar-benar mengubah hidup kita dari dalam. So, kalau kalian pengen hidup kalian next level dan berubah, kalian harus stay terus sampai video ini selesai. Nah, di awal bab 24 ini Rick Warren highlight satu kata-kata yang sangat penting banget. Dia bilang gini, pertumbuhan rohani atau hidup yang berubah itu adalah proses menggantikan kebohongan dengan kebenaran. Kata-kata ini kedengarannya simpel, tapi ini dalam banget teman-teman. Gini, karena kadang yang bikin kita stuck bukan karena kurangnya motivasi, kurang dikotbahin, atau kurang mendapatkan kata-kata yang mensupport kita. Tapi karena kita masih percaya sama kebohongan-kebohongan yang udah numpuk dari lama. Itu yang bikin kita itu stuck. Contohnya gini, kayak mikir, aku gak cukup baik. Aku gak akan pernah berubah nih. Kan selalu kita pegang pandangan-pandangan semacam itu. Padahal Tuhan udah kasih kebenaran di firman-Nya yang bilang sebaliknya. Ketika kamu bilang, kamu gak cukup baik, Tuhan bilang kamu bisa baik. Kasihnya cukup untuk mengubah kamu menjadi yang baik. Nah, di bab ini Rick Warren ngajak kita buat mulai ganti pola pikir yang lama, yang salah, sama kebenaran firman Tuhan yang benar-benar ngebebasin kita. Dan proses ini udah pasti tidak instan ya. Tapi ini worth banget teman-teman. Karena untuk merubah pola pikir yang lama ke pola pikir yang baru itu tidak instan. Itu butuh proses yang sangat lama. Nah, pertanyaannya gini. Terus gimana caranya kita bisa benar-benar berubah? Gimana bisa jadi pribadi yang serupa dengan Kristus? Atau yang punya pola pikiran yang baru yang tadi lama ditinggalkan dan menuju kepada pola hidup yang baru? Nah, jawabannya sederhana. Rick Warren di bab ini, di buku ini dia bilang, cukup isi hidup lu sama firman Tuhan. Sekali lagi, bagaimana lu bisa berubah? Solusinya adalah isi hidup kita dengan firman Tuhan. Serius teman-teman, kalau kamu mau berubah, nggak cukup cuman ikut seminar motivasi atau dengerin podcast self-healing. Kamu butuh kebenaran yang solid. Dan kebenaran yang solid itu cuman bisa kita dapatin di dalam firman Tuhan. Semakin banyak lo nyerap firman Tuhan, makin banyak juga pola pikir lo yang dibenarkan. Makin ngerti siapa Tuhan, makin mengerti juga siapa diri lo yang sebenarnya. Jadi, bukan cuma sekedar tahu ayat, tapi benar-benar hidup di dalamnya. Kayak bukan lo yang ngatur hidup lo lagi, tetapi Tuhan yang jadi GPS-nya. Nah, dan ini dia yang bikin gue merinding pas baca buku ini. Rick Warren bilang,
Alkitab itu jauh lebih besar dari sekedar buku panduan pengajaran. Alkitab itu jauh lebih besar dari sekedar buku panduan pengajaran. Dia jauh lebih besar dari buku motivasi terbaik apapun yang pernah kalian baca. Itu gila sih. Ini bukan cuman kumpulan ayat yang lo baca pagi-pagi terus dilupain siang harinya. Firman Tuhan tuh powerful banget. Dan kata Rick Warren, firman Tuhan itu bisa menghasilkan kekuatan yang besar, menakutkan iblis, menyebabkan terjadinya mujizat, menyembuhkan luka batin, bangun karakter hidup, ubah situasi yang kacau, dan kasih lo damai di tengah badai. Nah, itu belum semua ya. Firman Tuhan juga bisa bantu lo ngelawan godaan, bangkitkan harapan, lepasin kuasa Tuhan dalam kehidupan lo, dan bersihin kepala lo yang ruwet banget. Dan yang paling keren, firman Tuhan ngejamin masa depan kita semua. Wow, ini keren banget teman-teman. Masa depan kamu bakal jadi lebih bagus. Masa depan gue jadi lebih bagus. Karena firman Tuhan ngejaminin itu. Jadi teman-teman semua, jangan pernah remehin firman Tuhan. Ini bukan sekedar buku suci. Ini senjata buat hidup kita sehari-hari menjadi lebih baik. Jadi kalau kalian ngerasa hidup lagi stuck, capek, atau kayak nggak ada arah, mungkin bukan karena Tuhan nggak ngomong, tapi karena kamu aja yang belum kasih ruang buat firman Tuhan kerja di hati lo. Nah, Rick Warren lanjut juga di dalam buku ini dia bilang, kita tuh nggak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Sekali lagi, kita nggak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Gini, jangan salah, ini bukan cuma perumpamaan, ini real life. Gini, kayak tubuh kita butuh makanan buat kuat, maka jiwa kita juga butuh gizi rohani. Dan itu cuman bisa didapatkan dari firman Tuhan. Coba deh pikirin. Kita sering banget sibuk ngejar tujuan hidup, tapi lupa ngecas jiwa kita. Padahal gimana bisa ngerasain misi hidup? Gimana kita bisa menyelesaikan misi hidup kalau batin kita lapar terus? Jadi tanpa firman Tuhan, kita mungkin aktif, tapi kosong. Sibuk sih sibuk, tapi nggak tahu kemana. Capek, tapi nggak puas. Makanya Rick Warren bilang, jangan pernah remehin firman Tuhan. Karena kebenaran itulah yang nuntun lo buat hidup sesuai tujuan Tuhan. Bukan sekedar hidup asal jalan. Nah, saya harap ini bisa ngerti buat kalian. Gue ngerti banget ada selama gue jadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Banyak banget teman-teman Gen Z, Gen milenial yang bertanya, Bung Jack katanya, gue udah capek banget. Tapi kok kayaknya gak dapat hasil apa-apa. Gue udah aktif nih, tapi kok gue ngerasa kosong gitu. Gue aktif pelayanan di mana-mana, tapi kok I feel lonely gitu loh. Gue udah sibuk, tapi kok gue ngerasa kayak hidup tuh stuck, gak naik level gitu. Ngerasa gak puas. Mungkin teman-teman perlu cross check. Kamu terlalu sibuk tapi kamu lupa nge-charge jiwa kamu. Yaitu dengan mengisinya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kalian sering dengar istilah-istilah yang tren sekarang kan baterai sosial gitu ya. Orang terlalu sibuk kan baterai sosialnya soak juga gitu. Nah kita perlu take rest gitu. Ambil waktu untuk nge-charger kembali. Nah itu charge-nya pakai apa? Ya pakai firman Tuhan gitu loh. Nah, jadi gini, gimana caranya biar kita benar-benar diubah sama kebenaran? Langkah pertama menurut Rick Warren di buku ini, kita harus menerima otoritas firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, teman-teman supaya kita terus berubah dan next level, agar kita tidak kembali lagi ke titik nol, langkah pertama yang harus kita lakukan menurut Rick Warren dalam buku ini adalah kita harus menerima otoritas firman Tuhan dalam hidup kita. Masalahnya itu banyak dari kita tanpa sadar mengambil keputusan hidup bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi dari hal-hal lain
yang nggak bisa diandalin. Itu masalah kita begitu. Contohnya, kita sering mengambil keputusan berdasarkan kebudayaan. Kita ngerasa bahwa semua orang juga ngelakuin hal itu. Jadi pasti oke dong untuk kita ngelakukannya. Selain kebudayaan, kita sering ngambil keputusan berdasarkan nalar. Kita bilang, oh kayaknya ini masuk akal deh. Atau pakai emosi. Kita ngerasa, soalnya gue ngerasa ini benar aja gitu. Tahukah teman-teman, padahal kebudayaan, nalar, dan emosi, ketiga hal itu bisa berubah-ubah banget teman-teman. Hari ini lo ngerasa yakin, besok bisa galau lagi. Cuma satu yang gak berubah, yaitu firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu konsisten, stabil, dan bisa dipercaya sepenuhnya. Jadi gue dorong kalian untuk mengambil keputusan, make decision. Bukan karena orang banyak melakukan lalu kalian mau lakukan. Bukan hanya karena sekedar masuk akal atau kalian ngerasa itu benar. Tapi alat ukurnya adalah berdasarkan firman Tuhan atau bukan. Jadi gini, kalau lo mau hidup lo punya arah yang solid, lo harus mulai dari sini. Kasih firman Tuhan tempat tertinggi buat nentuin pilihan, cara mikir, dan cara lo ngelihat dunia ini. Karena cuman firman yang bisa benar-benar penuhi kebutuhan terdalam lo. Yang lain itu tidak bisa. Gue harap ini cukup jelas buat kalian. Nah, langkah yang kedua. Nggak cukup cuman percaya Alkitab itu firman Tuhan. Kita harus mengisi pikiran kita sama kebenarannya. Percuma kamu percaya Alkitab adalah firman Tuhan, tapi nggak pernah kamu isi kepala kamu dengan firman Tuhan, ya nggak ada gunanya. Itu iman yang pasif. Iman yang tidak ada gunanya ya mas sekedar mempercayai, tapi tidak mengisi firman Tuhan dalam kepala. Nah, Rick Warren bilang gini, percaya doang nggak cukup. Lo harus masukin firman itu ke dalam diri lo. Dan biar Roh Kudus bisa pakai itu buat mengubah hidup lo dari dalam. Roh Kudus nggak bisa mengubah hidup kita dari dalam kalau kita sendiri tidak bertindak untuk mengisi firman Tuhan di dalam diri kita. Salah satu tugas daripada Roh Kudus adalah mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan yang pernah kita masukkan ke dalam kepala kita. Nah, bayangin kamu cuman percaya, tapi kamu tidak pernah bertindak untuk mengisi pikiran kamu dengan firman Tuhan, ya agak susah. Dan Roh Kudus nggak bisa mengubah diri lo. Nah, gue harap ini cukup membuka pikiran kalian. Ibaratnya gini teman-teman. Lo bisa percaya gym itu bikin sehat. Tapi kalau lo nggak pernah masuk dan angkat beban, iya badan lo nggak bakalan berubah cuy. Sama juga dengan firman Tuhan. Lu percaya firman Tuhan bisa mengubahkan, tapi nggak pernah lu isi firman Tuhan dalam kepala lu, dalam hidup lu, dalam hati lu, ya nggak ada hasilnya. Nah, di sini Rick Warren kasih 5 cara praktis buat kita ngelakuinnya. Dan 5 cara ini gampang banget, tapi powerful kalau dijalanin. Yang pertama, menerima firman Tuhan. Maksudnya gini, terbuka, jangan ngejudge duluan. Dengerin firman, kayak lu lagi dengerin nasihat dari orang yang paling lu percaya dalam hidup lu. Gue yakin, di antara kalian, termasuk gue, kita punya orang-orang yang sangat kita percaya. Mereka ngomongin apapun pasti kita manut, kita yakin. Karena kita percaya sama mereka. Nah, firman Tuhan itu pun harus gitu. Kita harus percaya bahwa dia benar-benar mengubah hidup kita. Nah, yang kedua nggak cuma menerima atau percaya, tapi membacanya teman-teman. Literally buka Alkitab. Ya nggak harus 1 jam sih, mulai dari 5-10 menit per hari aja udah oke kok.
asal konsisten. Salah satu problem kita itu nggak mau baca, mau dengerin aja gitu. Problem sih. Gini, gue anjurin kalian ya, kalau kalian yang Tuhan udah kasih panca indera yang cukup lengkap, yang mata yang masih bisa lihat dengan jelas, please gunakan mata ini untuk bacain Alkitab gitu loh. Jangan cuma ngedengarin doang. Percuma Tuhan udah kasih mata, tapi mata ini tidak digunakan buat baca. Yuk, baca Alkitab. Yang ketiga, meneliti. Dalam artian gini, jangan cuma baca sekilas. Yang harus kamu lakukan adalah gali lebih dalam. Coba cari tahu konteksnya, maknanya dari ayat itu. Dan lo bisa pakai apps Alkitab atau ikuti komunitas yang bisa sharing atau bahas sama-sama apa yang sedang kalian baca itu. Nah, buat kalian yang pengen sharing-sharing atau diskusi bareng tentang ayat, kalian boleh komen di bawah ini, nanti saya akan bantu. Ya, saya akan luangkan waktu untuk kita bahas sama-sama. Jadi jangan cuma sekedar baca ya, gali lebih dalam. Gini, saya mendorong orang-orang yang memang setiap hari baca 4 pasal itu bagus banget. Saya perlu angkat jempol buat kalian. Apalagi rutin sampai 1 tahun itu keren banget. Tapi gini, kalau kamu hanya sekedar target baca 4 pasal tiap hari, tapi kamu tidak gali lebih dalam, maka itu sebetulnya kurang berguna. Karena kamu hanya kejar target bacanya, tapi kamu tidak gali dan kamu tidak mengerti konteksnya, kamu tidak paham apa isi daripada ayat yang sedang kamu baca itu. Yang berikut selain meneliti, menghafal. Ini penting banget. Ketika lu lagi down ya, lu lagi struggle gitu ya, atau lagi tergoda, ayat yang udah lu hafalin itu bisa langsung muncul dan bantu lu buat fight kembali, teman. Itu aku sering ngerasain gitu. Ketika aku lagi hopeless, ketika aku lagi ketemu masalah, tiba-tiba firman Tuhan langsung muncul di kepalaku, katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Wow. Itu kayak gue dapatkan kekuatan dari dalam yang bikin gue bangkit lagi. Nah, kalau kita nggak pernah hafalin firman Tuhan, agak susah memang teman-teman. Dan yang berikut, merenungkan. Jadi bukan cuma tahu, tapi mikir. Apa nih yang Tuhan lagi ngomong ke gue lewat ayat ini? Dan gimana gue harus respon hari ini dari firman Tuhan ini. Jadi guys, jangan biarin firman Tuhan cuma lewat di kepala lo. Tapi lo perlu serap, simpan, renungkan. Karena disitulah proses transformasi benar-benar dimulai. Perubahan akan benar-benar dimulai kalau kita serap firman Tuhan, kita simpan, dan kita mulai renungkan di kepala kita. Itu titik awal perubahan mulai terjadi. Nah, langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir, ini penting banget teman-teman. Karena semua yang tadi, yang udah kita bahas, yaitu menerima, baca, teliti, hafal, renungin, itu semua bakal sia-sia kalau kita tidak praktekkan. Jadi langkah yang terakhir ini adalah praktekkan firman Tuhan. Rick Warren bilang gini, pengetahuan tanpa penerapan sama dengan nol. Let me tell you again. Pengetahuan tanpa penerapan sama dengan nol. Kamu bisa buat ayat di bio kamu, ayat di wallpaper kamu, bahkan di kaos kamu. Saya suka banget tuh. Oh, banyak anak-anak muda youth Kristen bajunya ada gambar salib, ayat. Tidak salah, itu bagus. Cuma kalau ayat itu nggak kamu renungkan dan terapkan dalam hidup lo, sama dengan nol. Jadi gue berharap kalian ngerti firman Tuhan dan kalian mau terapkan dalam hidup kalian. Tuhan tidak cari orang yang cuma tahu banyak ayat. Tapi Tuhan cari orang yang hidup di dalam firman-Nya. Jangan cuma jadi pendengar aktif. Tetapi jadilah pelaku firman Tuhan. Jangan cuma dengerin khotbah dan bilang, amin.
tapi nggak ada perubahan di hari Senin. Firman Tuhan itu bukan buat dikagumi doang, teman-teman, tapi buat ditaati. Dan waktu kita mulai taat, disitulah perubahan hidup mulai kelihatan. So, 3 langkah ini kunci banget kalau kalian pengen benar-benar diubahkan oleh kebenaran. Pertama, terima otoritas firman Tuhan. Percaya. Kedua, jangan cuma terima dan percaya, tapi penuhi pikiran kalian dengan kebenaran. Dan yang ketiga, jalani prinsip firman Tuhan dalam keseharian lo. Ingat guys, kebenaran gak cuma buat diketahui, tetapi buat dihidupi. Banyak orang tahu kebenaran, tapi tidak banyak yang menghidupi kebenaran dalam kehidupannya. Sehingga hidup mereka dari tahun ke tahun sama aja. Nggak ada yang berubah. Dan gue harap itu bukan kalian. Sampai jumpa guys di pembahasan selanjutnya bab 25 dan juga video-video lain yang bakalan saya post di sini. Tuhan Yesus memberkati.